Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai pengikutnya yang sepatu dan taat mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Al-Mujahidin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ustaz Dr. Nur Ahmad MA, dan alhamdulillah juga beliau sudah hadir di tengah kita untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sama-sama kita simak ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nur Ahmad MA. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, para tokoh, para ustadz, ustadzah, dan segenap jamaah kaum muslimin, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat dan rahmat untuk kita semuanya. Nikmat bisa bangun kembali di hari ini dan bisa menghirup udara segar pada subuh pagi ini, dan juga bisa melangkahkan kaki ke masjid kita, Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai bersama, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian atau studi Islam Ahad pagi. Tidak terasa studi Islam Ahad pagi ini sudah berusia berapa tahun ya? Sudah cukup lama. Ada 10 tahun mungkin ya. Kalau tidak salah, saya mulai ngaji di sini dulu zaman Pak Jamaluddin Ahmad, Pak Haji Jamaluddin Ahmad menjadi salah satu direktur Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau menugaskan saya, Ustadz tolong ngisi pengajian di Kugusan. Nah, tahun berapa itu ya? Sudah lama. Jadi mungkin sudah ada sekitar 10 tahun ya, kalau tidak salah. 13 tahun, ya saya malah. Ya, 13 tahun, 2007 atau 2008 waktu itu ya, sudah cukup lama. Alhamdulillah pengajian kita bisa terus berlangsung, dan mari kita semarakkan kajian kita, mengajak keluarga kita, suaminya diajak, istrinya diajak, anaknya diajak, saudaranya, tetangganya, teman-teman kerjanya mungkin, yang grup-grup WA-nya diajak semua ikut ngaji di sini. Insya Allah tidak ada ruginya kita ngaji itu, bahkan banyak untungnya. Datang ke masjid itu sudah satu pahala besar. Sholat jamaah di masjid itu pahalanya besar. Lalu ngaji juga di masjid, pahalanya banyak lagi. Silaturahim dengan rekan-rekan jamaah yang lain, alhamdulillah itu juga pahalanya banyak. Jadi insya Allah kita meramaikan masjid itu adalah sesuatu hal yang sangat dicintai oleh Allah, dan itu sebagai salah satu tanda orang mukmin. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, dan seterusnya. Sesungguhnya yang meramaikan atau memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, dan ayat itu panjang ya. Kita termasuk orang-orang yang insya Allah termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid dengan cara mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang
positif selain kegiatan ibadah, juga kegiatan ilmiah dan kegiatan yang lainnya, sosial dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita kaji. Pagi ini saya ingin menyampaikan materi. Ini materi adalah yang saya sampaikan saat menjadi petugas haji pada tahun lalu. Materi ini materi lama, tapi saya pikir ini penting untuk saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena kita semua perlu menjaga kemabruran haji dan umroh bagi yang sudah haji dan umroh. Bagi yang belum haji dan umroh, ini menjadi motivasi agar Allah memberi kesempatan kepada kita semua yang belum berangkat haji untuk bisa berangkat haji pada waktunya nanti. Amin. Kita pasang niat, pasang azam kita, pasang niat kita, pasang doa kita, minta sama Allah. Bagi yang belum diberi kesempatan, mudah-mudahan Allah segera jadwalkan berangkat haji dengan caranya Allah. Mudah-mudahan waktu menunggunya dipercepat oleh Allah, atau ada cara yang lain. Allah punya cara yang kita tidak bisa menduga-duga, dan mudah-mudahan diberi kesempatan untuk kita semuanya menjalankan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram wal masjidin nabawi. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram wa masjidin nabawi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kita sebelum ke tema ini, saya ingin menyampaikan tema sebelumnya, yaitu pengantar. Hadirin yang dirahmati Allah, haji tahun ini itu Indonesia memberangkatkan 221.000 jamaah. 221.000 jamaah se-Indonesia dari berbagai kota dan kabupaten se-Indonesia. Itu jumlahnya paling banyak dari negara-negara yang lainnya. Jadi Indonesia itu pengirim jamaah haji paling banyak, Bapak Ibu. Negara lain itu cuma sedikit. Malaysia itu cuma mengirim 30.000 jamaah. Tahun lalu Malaysia cuma mengirim 15.000. Tahun sekarang 30.000. Sama, Indonesia tahun lalu 100.000, sekarang 200.000 ditambah 21.000. Jadi 221.000. Ini jumlah terbanyak dari negara-negara lainnya. Kenapa terbanyak? Karena Indonesia memang negara mayoritas muslim, penduduknya terbanyak di dunia. Muslimnya terbanyak di dunia maksudnya. Nah, yang lain-lainnya yang ngirim juga, tapi tidak sebanyak dari Indonesia. Maka orang Indonesia di Arab Saudi itu sangat terkenal. Uang Indonesia itu bisa laku, nggak usah pakai ditukar real pun sudah laku. Uang Indonesia, rupiah gitu. Kalau enggak disebut nama presidennya. Nah, kalau dulu presidennya Soekarno ya Soekarno gitu. Zaman Pak Harto ya Soeharto, pokoknya tergantung presidennya. Bahkan sekarang sudah calon presiden pun udah disebut di sana. Ada 3 calon presiden, di sana disebut uang presiden A, calon B, calon C, ya disebut semua. Saking orang Arab itu menghargai Indonesia. Menghargai orangnya juga seneng duitnya. Nah itu. Senang duitnya, karena orang Indonesia itu senang belanja, Bapak Ibu. Terkenal orang Indonesia itu senang belanja. Kalau masa Covid 2 tahun, saya tanya sama orang-orang pedagang di sana, gimana selama 2 tahun Covid? Waduh, kita sepi, nggak ada yang beli. Terus setelah ada jamaah haji, jamaah umroh dari Indonesia, warung-warung pada laku, sajadah laku, kurma laku, dan lain-lain lagi. Alhamdulillah, orang Indonesia itu senang berbagi, di mana saja senang berbagi. Nah, itu hebatnya orang Indonesia. Nah, kita lanjutkan.
Haji tahun ini 221.000 orang, yang lansia itu 30% Bapak Ibu. Yang usianya sudah lansia, lanjut usia, berarti usianya udah di atas 65 tahun, itu atau sekitar 60 tahun ke atas, itu sekitar 30% jamaah. Dari 30% jamaah ini, karena namanya usianya sudah lanjut, jalannya juga sudah nggak begitu gesit, ngingetin kamar berapa, hotel yang di mana, pintu masjid yang dimasukin tadi, pintu masjid yang mana, nah itu suka lupa. Sehingga memang menjadi tantangan bagi jamaah yang usianya sudah lansia, dan ini juga menjadi tugas tambahan bagi para petugas haji. Tahun ini jamaah dari Indonesia Bapak Ibu yang wafat itu sekitar 700 orang. 700 orang. Dari 221.000 tadi itu, yang wafat ada 700 orang, dan mayoritas yang wafat itu yang sudah lansia. Mungkin karena kecapean, mungkin karena punya sakit tertentu yang tidak diketahui saat keberangkatan. Karena kan orang Indonesia ini ada mitos. Orang Indonesia itu punya mitos. Nah, mitos ini harus kita luruskan. Menurut mereka, meninggal di Arab Saudi, meninggal di Mekah itu lebih mulia daripada meninggal di tanah air. Jadi pengennya haji sekaligus wafat di sana. Itu ada mitos begitu. Oh ya, walaupun mitos ini susah untuk dipadamkan, tetapi ya memang itu terjadi. Maka kita luruskan. Bumi Allah itu sama saja, artinya meninggal dimanapun itu sama. Nah, tapi jangan punya cita-cita meninggal di Mekah. Seandainya sudah berangkat haji di sana wafat, ya itu memang takdirnya Allah. Tapi bukan untuk dicita-citakan. Tapi kenyataannya begitu, masih ada masyarakat kita yang punya mitos bahwa harus meninggal di Mekah, begitu, dengan berbagai macam alasan. Mungkin karena bumi Mekah dan bumi Madinah itu adalah buminya Nabi atau tanah suci, sehingga kalau tanah suci itu tentu berbeda dengan tanah lainnya, ya, tanah air, tanah lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan adalah, bisakah kita menjadikan ibadah haji itu ibadah yang sangat menyenangkan, ya, sangat asyik begitu, dan sangat nikmat. Nah, salah satunya adalah faktor kesehatan. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu kita latih anak cucu kita, ponakan kita yang masih kecil-kecil, diajari apa? Nabung untuk haji. Dari sejak TK itu, bahkan kalau perlu baru lahir itu sudah langsung ini untuk nabung haji. Nabung haji setiap bulan, misalnya katakanlah 100.000 nabung haji. Nanti kira-kira umur lulus SD, nah itu sudah bisa buat DP haji. Lulus SD sudah bisa DP haji. Lulus SD DP haji, nanti nunggu 20 tahun. Misalnya lulus SD itu berarti umur 12 tahun. Ditambah 20 tahun. Berarti umur 32 tahun, dia sudah bisa dipanggil berangkat haji. Umur 32 tahun itu, kalau jalan Safa Marwah, itu 7 kali, itu masih siap, masih sigap. Tawaf itu 7 kali, itu masih enak saja. Bahkan kalau disuruh napak tilas naik ke Gua Hiro, ke gunung Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hiro, itu naik manjat kira-kira 1,5 jam baru sampai di atas gunung. Itu masih kuat kalau umur 32 tahun. Nah, tapi kalau sudah umurnya 65 tahun, nah ini memang tantangannya cukup berat. Bukan berarti kita nakut-nakutin, tidak. Tetapi
sebisa mungkin ke depan itu yang haji adalah muda itu sudah berangkat haji, usia muda sudah berangkat haji. Jangan menunggu usia senja atau usia lansia. Bagi kita yang memang baru menyadari, oh ya ternyata ini rukun Islam yang kelima ini harus kita pikirkan. Nah itu kita baru menyadari. Seandainya dari kecil kita sudah disadarkan oleh guru-guru kita dulu bahwa haji itu wajib dan harus dipikirkan dari sejak kecil, mungkin kita sudah nabung dari kecil. Kita tahunya baru umur 40 baru nabung. Umur 40 ditambah di Depok ini kira-kira 25 tahun. Ada berapa? Masa tunggunya berapa Depok? Ya mungkin sekitar itu ya. Tangsel itu 26 tahun. Jawa Timur 35 tahun Pak. Di Lamongan kampung saya itu 35 tahun nunggunya Pak. Ngantrinya panjang. Nah, kalau umur 40 tahun baru mulai DP atau nabung gitu ya, nabung lunas DP-nya, itu berarti nanti dipanggil 25 tahun ke depan. Berarti umur 65 tahun baru berangkat. Umur 65 tahun, kalau kita rajin olahraga, rajin lari-lari pagi gitu, insya Allah masih fit saja. Tapi kalau kita jarang olahraga, minumnya manis-manis terus, makannya santan-santan terus, nah sudah itu ngos-ngosan kalau itu umur 65 itu. Maka Bapak Ibu, mari kita jaga kesehatan dan ajari anak-anak cucu-cucu kita mulai sekarang nabung untuk haji. Kalau nabung untuk beli motor ya bagus juga, tapi itu tambahan aja. Motor itu kan ya hukumnya kan tidak wajib. Tapi orang mementingkan motor daripada nabung haji. Orang mementingkan beli mobil daripada nabung haji. Orang mementingkan beli rumah di Pondok Indah daripada nabung haji. Maka sekarang dibalik. Nabung haji dulu sehingga anak-anak cucu-cucu kita yang masih kecil-kecil itu sudah punya tabungan haji. Nanti pada saatnya dia berangkat haji umurnya masih muda, umur 25, umur 30, umur 35 sudah berangkat haji. Itu insya Allah Indonesia akan menjadi negara percontohan dalam hal mengirimkan jamaah muda ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ini pikiran saya ke depan. Bapak Ibu, kebetulan saya ini ditugaskan di pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Wakil Ketua Pembinaan Haji dan Umroh, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salah satu tugasnya ini menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa mari kita pikirkan yang namanya haji muda, haji sejak muda. Nah, bapak-bapak yang sudah terjadwal, kita berdoa semoga Allah mudahkan jalannya, mudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, bisa berangkat haji dan umroh sekaligus ya pada saatnya yang tepat. Kita minta sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada salah satu hadis yang penting untuk kita ingat sebelum sampai ke situ. Rasulullah ditanya, hadisnya dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah. Su'ilan Nabi ditanya, ayul amali afdol, perbuatan apa yang paling utama? Lalu Nabi menjawab, qala imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling utama. Lalu ditanya lagi, tsumma madza? Apalagi Nabi? Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Berjuang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan, diniatkan karena ibadah, itu termasuk kategori jihad fi sabilillah. Kila, lalu ditanya lagi, tsumma madza? Apalagi ya Nabi?
Nabi menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu termasuk salah satu dari 3 amal yang sangat utama menurut Nabi, menurut hadis ini. Walaupun di hadis yang lain ada juga tambahan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Di hadis yang lain ada tambahan lagi, sholat pada waktunya. Nah, mungkin para jamaah jangan kaget. Kok Nabi jawabannya beda-beda? Kok di hadis lain birrul walidain, di hadis yang lain sholat pada waktunya? Maksudnya begini, Nabi itu kalau menjawab pertanyaan, Nabi melihat siapa dulu yang nanya nih. Kalau yang nanya ini orangnya malas ke masjid, Nabi bilang, apa Nabi sholat, apa perbuatan yang paling baik? Sholat pada waktunya. Kalau yang nanya ini orang yang hubungan sama orang tuanya nggak baik, sama mertuanya nggak baik, Nabi bilang birrul walidain. Nabi apa sih perbuatan yang baik? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada lagi orang yang nanya, ya Nabi sholat apa perbuatan apa yang paling bagus? Nabi bilang sholat. Orang yang dijawab itu berarti memang orang tadinya malas sholat atau sholatnya suka ditunda-tunda. Jadi disesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, salah satu kesempatan Nabi mengatakan yaitu haji yang mabrur sebagai amal yang sangat utama. Haji yang mabrur itu haji yang bagaimana? Nanti kita akan bahas ya di situ. Lalu di hadis yang lain Nabi mengatakan, man hajjah, siapa yang berangkat haji, falam yarfus, lalu dia tidak berbuat, tidak berkata yang kotor, walam yafsuk, dan tidak berbuat yang kotor, tidak berkata kotor, tidak berbuat yang kotor, lam yarfus, walam yafsuk, roja'a kayaumin waladalhu ummuhu, pulang haji seperti, jadi dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa sama sekali. Kayaumin waladalhu ummuh, seperti hari dia baru dilahirkan, dia nggak punya dosa. Itu orang yang hajinya tidak berkata kotor, tidak berbuat kotor. Apakah ada orang yang haji tapi di sana berkata kotor? Ya mungkin ada. Karena nggak sabar berantem sama orang. Panitia haji, petugas haji itu kadang-kadang dimarah-marahin sama jamaah. Ini petugas gimana? Masa begini nasinya nggak datang? Ini udah jam berapa? Jadi petugas haji itu dianggap seperti petugas hotel. Kalau petugas hotel kan memang namanya juga hotel. Jadi kalau petugas haji itu kan jamaahnya ratusan ribu. Yang ngurusin tidak banyak. Nah, kalau kadang-kadang cateringnya terlambat datang. Itu kalau nggak sabar itu bisa muncul itu godaan marah-marah. Terus maki-maki gitu. Nah itu sayang, udah berangkat haji nunggunya lama, di sana ngomongnya kasar, tidak sesuai gitu. Kasihan yang demikian ini kasihan. Maka hati-hati sekali kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan berangkat haji, atau yang sudah pulang haji, atau yang baru mau haji, mulai sekarang diatur. Omongannya harus yang baik-baik, perbuatannya harus yang baik-baik. Nanti sehingga kalau berangkat haji sudah nggak perlu latihan. Kenapa? Sudah latihan dari lama. Sudah latihan. Tidak pernah ngomong kasar, tidak pernah ngomong yang tidak baik. Semua ngomong yang baik-baik. Lalu hadis berikutnya Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang berikutnya merupakan penebus dosa. Jadi kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah bisa berangkat umroh,
maka umroh itu juga menjadi penebus dosa-dosa yang ada. Lalu wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahul jazaun illal jannah. Tidak ada balasan yang paling bagus kecuali surga. Maksudnya balasannya itu ya surga. Dan balasan surga itu Bapak Ibu adalah balasan yang sangat indah, yang sangat besar dari Allah. Berarti kalau orang masuk surga itu udah pasti dia dikasih ampunan, dia dikasih rahmat, dia dikasih redho, maka dia dikasih surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah haji, pengantar tentang haji. Nanti kita akan ada poin haji yang sangat penting di antara rangkaian ibadah haji. Itu yang paling puncaknya adalah ibadah atau wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu puncaknya haji Bapak Ibu. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Maka kalau jamaah yang berangkatnya belakangan itu jangan sampai ketinggalan Arafah. Wukuf di Arafah. Maka tanggal 7 itu sudah harus sampai di Mekah. Tanggal 8 itu sudah mulai berangkat. Rombongan haji itu sudah mulai diberangkatkan menuju Arafah. Malam pun itu sudah penuh Arafah itu, sehingga pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu seluruh jamaah haji sudah standby di padang Arafah. Mereka sholat, zikir, istighfar, dan seterusnya. Lalu ada sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian ada khutbah Arafah. Nah, itu nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang dikenal dengan istilah Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi dari Arafah dulu, terus kemudian bergerak ke Musdalifah, dari Musdalifah bergerak ke Mina, dari Mina itu bermalam beberapa hari sampai selesai lontar jumroh, selesai terakhir lontar jumroh yang terakhir, baru kemudian kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, lalu sa'i dan seterusnya. Tahallul, sudah selesai rangkaian ibadah haji. Bagi yang pengen pulang bisa langsung pulang. Tapi bagi yang belum jadwalnya pulang ya nunggu jadwal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baru saya akan masuk ke tema ini. Maka menjadi haji yang mabrur itu adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan, dicari-cari oleh semua orang Bapak Ibu. Kita semua pengen mendapatkan haji yang mabrur itu. Bagi yang berangkat maupun bagi yang sudah pulang maupun bagi yang akan berangkat. Kalau yang akan berangkat kan kita sedang mempersiapkan haji yang mabrur. Bukan cuma mempersiapkan haji, tapi mempersiapkan haji yang mabrur. Kalau cuma haji saja, ya belum tentu mabrur. Nah, maka disiapkan haji yang mabrur yang dicari. Nah ini hadis Nabi yang tadi sudah saya bacakan. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah satu ke umroh berikutnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita haji yang mabrur bagi yang sudah maupun yang akan. Yang akan juga mudah-mudahan diberi kesempatan berangkat lebih awal, diberikan panggilan lebih awal, dan bisa melaksanakan rangkaian haji dan umroh dengan sebaik-baiknya, pulang membawa haji yang mabrur. Nah caranya bagaimana? Yang pertama, niatnya harus ikhlas. Bapak Ibu,
Kalau ada orang beribadah, niatnya tidak ikhlas, jelas ibadahnya nggak diterima sama Allah. Udah jelas. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Kalau kita sholat, niatnya cuma pengen diperhatikan sama Pak Lurah, ya sholat kita nggak diterima sama Allah. Niatnya cuma karena pengen ketemu Pak Lurah. Kalau kita beribadah niatnya bukan karena Allah, berarti niatnya salah. Kalau niatnya salah, otomatis ya ibadah itu tidak diterima. Sholat, sedekah, baca Quran, haji, umroh, apapun ibadah yang bukan karena Allah tidak akan diterima sama Allah. Jadi nomor satu ini yang sangat-sangat penting. Niat ikhlas, tidak tercampuri oleh riya, tidak tercampuri oleh sum'ah. Riya itu pengen ditonton orang, pengen dilihat orang. Sum'ah itu pengen didengar orang, biar kesohor. Lalu berbangga diri atau kesombongan, namun untuk untuk berbangga diri dan untuk mencari kesombongan. Nah, itu yang nggak boleh. Tetapi niat yang ikhlas itu adalah niat untuk mendapatkan ridho Allah. Dilaksanakan dengan tawadhu, tenang, khusyuk. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2890, An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahili rasin wa qatifatin ma tusawi arba'at darahim wa qala Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ah. Poinnya ada di paling belakang. Nabi menunaikan haji mengendarai unta. Dari Madinah ke Mekah itu kalau naik unta itu lama Bapak Ibu. Karena sekitar 600 kilo. 600 kilo itu kalau naik unta ya itu beberapa hari, mungkin bisa 2 minggu atau sekitar itu, seminggu. Nah kalau sekarang naik kereta 2 jam, 2 jam, kereta cepat Bapak Ibu, dari Madinah ke Mekah itu ada kereta cepat 2 jam sampai. Kalau naik bis itu sekitar 6 jam, naik bis 6 jam. Kalau kereta 2 jam. Nah, zaman Nabi dulu nggak ada bis, nggak ada kereta, adanya unta. Beliau naik unta dan menghamparkan sehelai kain yang harganya kurang dari 4 dirham. Maksudnya kainnya itu buat ihramnya Nabi ya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah haji ini tanpa riya dan mencari kemasyhuran. Jadi Nabi pun memohon kepada Allah agar hajinya Nabi itu haji yang tidak ada riyaknya dan tidak ada sum'ahnya. Nah itu Nabi. Apalagi kita, Nabi aja masih memohon perlindungan dari sifat riyak dan sifat sum'ah. Lalu nomor 2 Bapak Ibu, haji itu bekalnya harus yang halal. Bekal haji, biaya haji harus dari harta yang halal. Yakinkan bahwa ini halal, ini uang halal, ini pakaianku halal, pakaian ihramku aku beli dengan uang yang halal. Bekalku, tasku dan lain-lain, perabotanku, sendalku, sepatu dan lain-lain. Kalau haji nggak boleh pakai sepatu. Ya, sendal yang bolong belakangnya dan depannya. Itu yang dipakai saat puncaknya haji itu ya. Jangan pakai sepatu. Kalau sepatu nanti tungkainya ketutup, jari-jarinya ketutup. Nah, itu tidak boleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan boleh. Harus halal, Bapak Ibu. Zaman sekarang ini mencari yang halal itu
insya Allah masih tetap lebih mudah daripada yang haram. Bagi seorang muslim harus punya keyakinan mencari yang halal itu harus wajib hukumnya. Jangan sampai kita mencari yang halal. Niatnya mencari yang halal saja kadang-kadang masih ketemu yang syubhat, ketemu yang makruh. Apalagi kalau niatnya sudah mencari yang haram, niatnya salah itu. Kita harus niat yang mencari yang halal. Aku nyari rezeki yang halal, nyari usaha yang halal, nyari pekerjaan yang halal, sehingga hasilnya adalah halal. Kenapa? Karena Allah itu zat yang thayyib. Innallaha thayyibun. Allah itu maha thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Bekalnya harus jauh dari yang syubhat. Jangan sampai ada yang syubhat. Jangan sampai ada barang yang gosok yang kita pakai. Barang gosok itu apa, Pak? Barang orang yang kita pakai tapi nggak izin. Itu namanya gosok. Lebih parah lagi, barang yang haram. Ya, gosok itu juga haram. Mencuri, korupsi, itu barang yang haram. Jangan sampai itu menjadi bekal haji. Kalau orang berangkat haji bekalnya dari korupsi, itu bahaya. Nanti pas lempar jumroh, lempar jamarat, batunya yang dilempar itu balik. Kok batunya balik? Kata setan yang dilempar, kamu kan lempar saya, nah, terus aku lempar balik, kata setan. Lempar balik. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai. Pas dilempar batunya mentah balik ke muka kita. Nauzubillah. Hukum hajinya sih sah, tapi hajinya tidak diterima. Kenapa? Karena bekalnya dari yang haram. Maka harus pastikan Bapak Ibu, kalau kita dagang yang halal. Nyari untung yang halal. Kalau nyari sampingannya yang halal. Nyari proyeknya yang halal. Pastikan itu halal yang kita terima, yang disetor ke rekening kita itu, pastikan itu yang halal. Kalau kita mau makan nasi, pastikan nasi yang mau kita makan itu statusnya halal. Mau minum, pastikan mau minum itu yang diminum adalah halal. Mau beli kain ihram, pastikan belinya dari uang yang halal. Sehingga seluruh yang kita bawa ke Mekah, berangkat haji dan umrah itu semuanya halal semua. Bersih semua, tidak ada yang kotor, tidak ada yang haram, tidak ada yang makruh, tidak ada yang syubhat. Kadang saya kaget, ada jamaah haji, berangkat haji bawanya apa? Rokoknya banyak, satu koper itu isinya rokok. Berapa slot? Bapak, saya tanya, Bapak ini mau berangkat haji atau mau ngopi? Ya ngopi juga Ustaz. Nah, ngopi kenapa bawa rokok? Ya ini buat biar nggak iseng. Padahal merokok itu ya jelas nanti akan mengganggu konsentrasi kita untuk haji itu. Banyak jamaah haji melanggar merokok di hotel, akhirnya hotelnya sirininya bunyi, alarmnya bunyi, tiu dikira kebakaran. Semua jamaah haji lari turun sampai lantai 1, Pak. Padahal lantai hotelnya itu tinggi, 30 lantai. Bayangin Pak, turun tangga darurat 30 lantai, itu apa enggak? Masya Allah, nggak bisa dibayangkan. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada jamaah haji ngerokok di kamar, lalu alarm hotel itu bunyi, lalu seluruhnya diinfokan ada bahaya. Itu kan namanya nyusahin orang. Maka dihimbau untuk kita semua, bagi bapak ibu yang bapak-bapak, ibu-ibu saya nggak ada, bapak-bapak yang masih punya tradisi ahli hisab ya, ahli hisab,
Mungkin kita ganti lah ya, kita ganti, sudah bukan ahli hisab lagi. Uangnya kita sisihkan untuk anak yatim, fakir miskin, untuk nabung haji, ya. Untuk beli sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk tambahan haji. Kurangi. Kalau bisa sudah istirahatlah. Apalagi kalau menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, merokok itu haram. Nah, udah tinggalkan saja. Menurut tetangga sebelah makruh. Menurut Muhammadiyah haram. Kan kita ini warga Muhammadiyah yang taat. Jadi jangan sampai urusan Idul Fitri ikut Muhammadiyah. Urusan merokok ikut tetangga sebelah. Nah, jangan. Hadisnya ini. Nabi mengatakan dalam hadis ini, "Tsumma dzakara rujul." Nabi menyebutkan ada seseorang, yutilus safar. Dia ini habis perjalanan jauh. As-as, rambutnya acak-acakan. Aghbar, rambutnya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan tangan ke atasnya, menengadahkan tangan ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Lalu Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa masrobuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, semua perangkat hidupnya disediakan dari yang haram-haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Orang berdoa kalau bekalnya haram, doanya enggak dikabulkan Bapak Ibu. Apalagi haji, apalagi umrah, kalau bekalnya haram tentu tidak dikabulkan. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebisa mungkin carilah bekal yang kita yakini bekal ini adalah bekal yang halal. Zaman sekarang memang sulit. Ada seorang guru namanya Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau mengatakan, beliau sudah almarhum dan beliau wafat di Mekah, dimakamkan di Mekah. Beliau mengatakan begini, zaman sekarang nyari yang halal 100% halal itu memang sulit katanya. Kecuali kalau kita nyari air hujan langsung dari mulut kita. Jadi nyari air hujan tapi dari mulut langsung. Mulutnya dibuka ke langit lalu air hujan turun dari langit. Nah itu halal 100%. Tapi kalau air hujan itu turun lewat atap, atapnya ada uang makruh tidak? Atapnya ada uang syubhat tidak? Itu kata beliau. Saking pengennya agar kita semua ini menjadi orang yang mengkonsumsi barang yang halal-halal saja. Nomor 2. Nomor 3. Oh ini ada tambahan hadis. Faqala Nabi mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad. Ini ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad itu dinasihati oleh Nabi. Atib mat'amaka. Sa'ad, kamu baguskan makananmu. Baguskan itu maksudnya apa? Makan yang bagus-bagus saja. Jangan makan yang enggak bagus. Dalam agama diajarkan halalan thayyiban. Standar yang pertama halal, standar yang kedua thayyib. Halal thayyib. Takun mustajabud dakwah, maka doamu akan dikabulkan. Makanlah yang bagus-bagus, maksudnya yang halal-halal, maka doamu akan dikabulkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang nyawa Nabi Muhammad, nyawa Muhammad ada di tangannya. Ini yang ngomong Nabi sendiri. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba layak diful luqmah al-haram. Kalau dia menyuapkan makanan, satu suapan makanan yang haram, satu suapan, luqmah itu satu puluk, satu comotan. Al-haram yang haram fi jawfihi, di dalam perutnya, ma yataqabbalullahu minhu, Allah tidak akan menerima darinya amalannya arba'ina yauma, 40 hari.
Kalau kita makan satu comotan, satu suap makanan itu yang haram masuk ke mulut kita, kata Nabi, amalnya 40 hari tidak diterima. Wa ayyuma nabatin, dan wa ayyuma abdin, dan mana saja ada seorang hamba nabatalah muhu min suhtin, yang dagingnya tumbuh dari yang haram, min suhtin, dari yang haram-haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu tempatnya yang paling cocok. Ini sabda Nabi. Maka kita tidak boleh sengaja mencari makanan, minuman, pakaian, penghasilan yang haram. Lalu Ibnu Abbas juga mengatakan, dari Ibnu Abbas sekolah berkata, la yaqbalullahu sholatan mri'in, Allah tidak menerima sholat seseorang fi jaufihi, di dalam perutnya haramun, ada barang haram. Di dalam perutnya ada barang haram, tidak diterima sholatnya. Nauzubillah. Lalu nomor 2 tadi ya, nomor 3 sekarang. Apa agar haji kita menjadi haji yang mabrur? Melaksanakan rukun haji dengan baik. Wajib haji dikerjakan dengan baik. Syukur-syukur sunnah haji juga dikerjakan dengan sempurna. Dan menghindari semua larangan ihram. Larangan ketika kita sedang ihram, itu larangannya apa? Tidak boleh marah-marah, tidak boleh berdebat, tidak boleh berbuat sesuatu yang sia-sia, ya. Nggak boleh ngomong yang nggak ada gunanya, ya. Bercanda-bercanda yang nggak ada gunanya, dan banyak hal yang memang harus dijauhi. Juga tentu pakaian ihramnya harus suci, nggak boleh najis, terus ya, dan semua seterusnya itu. Nanti kalau bagi yang belum berangkat, nanti suatu saat kalau mau berangkat itu ada bimbingannya, ada bimbingan haji biar nggak lupa. Karena itu kita harus punya ilmunya, ilmu tentang haji, ilmu tentang umroh, dipelajari fikih haji dan fikih umroh agar pada saatnya nanti berangkat itu sudah punya ilmunya, sehingga ibadah hajinya menjadi ibadah yang sempurna dan mabrur. Nomor 3. Nomor 4, menjauhi semua perbuatan dosa. Rofas, fasik, jidal. Dosa itu baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, dijelaskan rofas itu omongan-omongan yang kotor, omongan yang enggak ada gunanya, yang sampah, omongan sampah. Terus fasik, perbuatan-perbuatan yang kotor. Misalnya haji atau umroh gitu ya, lagi banyak orang padat berjubel-jubel, tapi kemudian fokusnya bukan ibadah, fokusnya itu ngeliatin orang, ngeliatin kanan kiri, ngeliatin orang lagi apa ya, lagi mungkin melakukan sesuatu ya. Termasuk Bapak Ibu, saat kita sedang di depan Ka'bah, saat kita sedang ibadah khusyuk, hati-hati, jangan kita selfie-selfie, yang itu bisa mengurangi kemabruran haji dan umroh kita. Khawatir nanti itu jadi bahan riak. Habis selfie, lalu nanti cerita di IG-nya, atau di Facebook-nya, atau di WA-nya. Aku dong habis selfie di depan Masjidil Haram. Cerita-cerita seluruh orang diceritain. Hati-hati, itu akan mengurangi pahala haji dan umroh kita. Lalu ini ayatnya tadi sudah kita baca, hadisnya juga sudah. Lalu yang ke-5 adalah mengisi seluruh rangkaian haji dengan banyak berzikir selama di perjalanan. Sejak dari tanah air itu sudah zikir terus, banyak zikirnya. Di pesawat, turun dari pesawat, naik bis, dari Jeddah naik bis ke Mekah itu 1 jam kira-kira. Itu
berzikir, banyak berzikir. Lalu jangan sampai ada hal-hal yang sia-sia. Kalau belanja boleh tidak? Boleh, silahkan. Di luar urusan haji, kalau Bapak Ibu ada kesempatan mau belanja, silahkan belanja. Tapi di sana itu kalau mau belanja pilih-pilih tempatnya. Cari tempat yang kira-kira harganya itu agak ringan. Kalau di Tower Zam-Zam itu harganya harga tower. Tower itu tinggi, berarti harganya juga tinggi. Nah, cari yang di pinggir-pinggirnya ya. Di pinggir-pinggirnya itu harganya lebih murah. Dan bisa ditawar gitu ya, tawar. Kalau boleh ditawar, ditawar. Nah, tapi jangan banyak-banyak, nanti kopernya nggak muat. Kalau kopernya nggak muat, nanti pas di bandara dikeluarin barangnya. Ditinggal di bandara, kasihan. Udah beli banyak mahal-mahal, di bandara dikeluarin lagi. Nah, lalu Nabi juga menambahkan hadis, ini pada hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat. Aku melihat Nabi ketika wukuf di Arafah, Nabi mengangkat kedua tangannya dan Nabi meminta kepada Allah seperti halnya orang yang meminta-minta. Jadi seperti orang miskin yang meminta-minta, ya Allah sambil nangis. Dan biasanya kalau di Arafah itu orang pada nangis Bapak Ibu. Nangis karena apa? Ingat dosanya banyak dan ingat pahalanya masih sedikit. Ibadahnya masih sedikit, maksiatnya banyak, ingat. Itu maka nangis. Nah, tanda kemabruran itu apa saja? Kualitasnya bertambah, kualitas ibadahnya bertambah, akhlaknya makin baik, sama tetangga makin baik, sama temennya makin baik. Kalau dagang makin lurus dagangnya. Kalau kerja makin tanggung jawab. Kalau jadi pemimpin makin bagus. Nah, jangan sudah haji dan umroh jadi pemimpin tidak bagus. Itu kasihan. Ini tambahan-tambahan penjelasan, nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Insya Allah sesuai apa yang ada di sini ini, intinya adalah pulang dari haji, orang yang pulang dari haji itu ibadahnya meningkat. Dulu nggak pernah ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Dulu nggak pernah sedekah, sedekahnya nunggu bulan Ramadan, sekarang rajin sedekah. Dulu jarang baca Quran, Qurannya sampai utuh di lemari. Sekarang rajin baca Quran, sehari baca Quran beberapa lembar, beberapa halaman, dan seterusnya. Dulu nggak pernah mengunjungi panti asuhan, pulang dari haji, pulang dari umroh, mengunjungi panti asuhan berkala, menyumbang sekolahan, menyumbang pesantren, menyumbang orang fakir miskin dan lain sebagainya. Dan biasanya orang yang pulang haji, pulang umroh, rezekinya ditambah oleh Allah. Makanya ada doanya kan, Allahumma ja'al hajjana hajjam mabruro. Mari kita aminkan sambil kita belajar mengulangi. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabruro. Wa sa'yana sa'yam mashkuro. Wa dhanbana dhanban maghfuro. Wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur, sa'i kami sa'i yang diterima, dosa kami dosa yang diampuni, dan perdagangan kami, niaga kami, usaha yang tidak akan pernah rugi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 6, kita break dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar untuk memberi semangat kepada Bapak Ibu semua, khususnya yang belum berangkat. Semoga makin semangat nabungnya, makin semangat untuk bersiap-siap, belajar ilmunya, dan lain-lain, mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pada saatnya nanti dipanggil oleh Allah berangkat haji umrah, bisa lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau ada yang mau bertanya, silahkan saya kembalikan kepada moderator. Ya, Dr. Ahmad dan